Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani. Baik, pada kesempatan baik ini, kami kelompok 1 akan memaparkan mengenai topik 5 ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan soal lembar W atau where dan why dalam UBD. Perkenalkan anggota kelompok kami, yakni Alfani Pratama Fauzi, Umi Fitriatunisa, dan Malika Husna. Adapun tim dosen dan instruktur kami, yakni Ibu Eka Sofia Agustina MPD, Bapak Bambang Riyadi MPD, dan Ibu Dr. Melianti. Baik, materi pertama akan dipresentasikan oleh Umi Fitriatunisa. Kepada Umi, saya silahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai lembar W yang ada di dalam UBD, yaitu mengenai where atau why. Yang pertama ada apa tujuan pembelajaran Anda, yang kedua ada bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran, kemudian ada mengapa tujuan pembelajaran seperti itu, yang keempat menentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja dalam UBD, dan yang terakhir apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran Anda? Di sini kami mengutip jurnal Lestari dan Kuryani tahun 2023 yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Selain itu, tujuan pembelajaran dapat disusun berdasarkan kurikulum yang digunakan di sekolah masing-masing. Apabila sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dapat menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kesimpulannya adalah tujuan pembelajaran merupakan istilah untuk menjelaskan pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam rancangan dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam merancang tujuan pembelajaran harus berdasarkan dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian, implementasi tujuan pembelajaran dalam teks resensi kelas 11. Capaian pembelajaran. Pada fase F, elemen yang digunakan adalah membaca dan memirsa, yaitu peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenali sehari-hari dengan fasih. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis teks resensi dengan memerhatikan sesuai struktur dengan tepat dan kaidah bahasa yang baik serta benar. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Posisi kemampuan peserta didik dalam awal pembelajaran dapat dipetakan melalui asesmen diagnostik. Kelompok kami mengutip dari jurnal Lestari dan Kuryani pada tahun 2023 bahwasanya asesmen diagnostik kognitif dan
Non-kognitif adalah pengumpulan informasi kebutuhan belajar siswa yang dilakukan sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum menerima materi baru, sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui minat, gaya belajar, motivasi, dan dukungan keluarga. Kemudian, implementasi asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif. Terdapat dua pertanyaan. Yang pertama yaitu karya apa saja yang dapat diresensi. Kemudian pertanyaan yang kedua, silahkan tuliskan apa saja struktur teks resensi yang Anda ketahui. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif. Pertanyaan yang pertama yaitu, Anda lebih suka nonton film atau membaca buku? Yang kedua, saat kamu belajar, apakah suka sambil menonton, mendengarkan musik, atau belajar bergerak sambil mengamati sekitar lingkungan? Pertanyaan yang ketiga yaitu, hal apa yang membuat kamu semangat dalam belajar? Yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Langkah-langkah panduan merumuskan tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka menurut platform Merdeka Mengajar tahun 2024. Yang pertama, beracuan pada capaian pembelajar atau CP sesuai fase perkembangan. Yang kedua, memuat dua komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Yang ketiga, menuliskan secara konkret kemampuan apa yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik. Dan yang keempat, menuliskan secara konkret tahapan dalam berpikir seperti apa yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik. Selanjutnya yang kelima, menuliskan konten apa saja yang perlu dipelajari peserta didik yang terkait dengan konsep besar yang dinyatakan dalam narasi capaian pembelajaran. Dan yang keenam, memperhatikan lingkungan sekitar dan kehidupan keseharian peserta didik yang dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten. Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 4, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Kami mencakup dua teori. Yang pertama, kami mengutip dari Oktaviani dan Praherdiono tahun 2022. Teori yang pertama, pencapaian pemahaman dalam UBD diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. UBD telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkat melalui 6 sisi dari konsep, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Teori yang kedua dari Wiggins and McTighe tahun 2005, 6 sisi pemahaman dalam UBD menawarkan pendekatan komprehensif dalam menentukan bukti ide, konsep, dan pengetahuan utama yang dapat diterima. Istilah memahami adalah istilah yang terlalu luas untuk digunakan ketika mengukur pembelajaran siswa. Oleh karena itu, 6 sisi pemahaman menawarkan pendekatan khusus tentang bagaimana instruktur menilai pembelajaran siswa. Selanjutnya, kelompok kami menentukan unjuk kinerja, yakni yang pertama dapat menerapkan. Contohnya, melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis. Siswa membaca teks resensi orang lain, kemudian melihat kelengkapan struktur resensinya. Yang kedua, melihat gambaran umumnya. Siswa menanggapi isi teks resensi orang lain sesuai dengan dan memperhatikan kelengkapannya. Baiklah, pada pertanyaan nomor 5, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kami mengutip pendapat dari Oktaviani dan Praherdiono tahun 2022. Yang pertama, kemampuan menjelaskan. Peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis, serta membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Yang kedua, kemampuan interpretasi. Peserta didik dapat menafsirkan melalui cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, serta membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Baik, saya akan lanjutkan materinya, yakni terkait kemampuan aplikasi. Peserta didik dapat mengaplikasi secara efektif, menggunakan dan mengaplikasikan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Lalu,
pada kemampuan perspektif, peserta didik dapat memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis dan melihat gambaran secara umumnya. Yang selanjutnya, kemampuan berempati. Maka, peserta didik dapat memiliki empati apabila menemukan nilai dalam apa yang ada dalam orang lain, mungkin temuan aneh, tidak masuk akal, tidak logis, serta persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman-pengalaman yang langsung yang sebelumnya. Yang keenam, kemampuan pengetahuan diri. Peserta didik memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebebasan berpikir dalam membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri, serta menyadari apa yang tidak kita mengerti dan merenungkan arti pembelajaran dan pengalamannya. Baik, pada kesempatan ini, rubrik kriteria penilaian pemahaman dalam UBD, kelompok kami menggunakan kemampuan perspektif yang dalam buku modul milik Oktaviani dan Prehardiono tahun 2022. Pada pembahasan pertama, aspek penilaian UBD-nya, yaitu tentu kemampuan perspektif. Lalu, hasil yang diinginkan atau tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis teks resensi dengan objektif dan sesuai strukturnya. Lalu ada kriteria-kriteria bukti penilaian yang disampaikan oleh Oktaviani dan Prehardiono, yakni kredibel, mengungkap, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Skala skor penilaiannya ada 3 itu baik, 2 itu cukup, dan 1 itu kurang. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan presentasi oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.